Kisah busur Gandiwa Mahadewa patah yang membuat para Surama murka. Raja Janak dari kerajaan Mithila dan anaknya Sinta ikut andil dengan perjanjian terhadap busur Mahadewa, sehingga berakibat sulitnya menikahkan putrinya yaitu Sinta. Mahadewa sebelumnya menggunakan busur Gandiwa ini dalam penyerangan untuk membinasakan Raja Daksa. Kehancuran yang disebabkan oleh busur hebat ini sangatlah mengerikan. Semua dewa memohon kepada Mahadewa untuk menyatukan dunia dan meyakinkannya untuk memberikan busurnya. Para dewa selanjutnya lalu memberikan busur itu kepada leluhur Raja Janak untuk menyimpannya sampai busur ini aman di kerajaan Mithila. Raja Janak sangat menyayangi busur ini. Pasukan hebat sekalipun tak ada yang pernah bisa mengangkat busur ini, kecuali Dewi Sinta saat semasa kecil yang mampu mengangkat busur Gandiwa Mahadewa ini. Sehingga Raja Janak berkeyakinan bahwa pasangan Sintalah yang akan mampu memasangkan senar busur ini. Nah, untuk itu Raja Janak bersumpah akan menikahkan putrinya dengan pria yang mampu juga mengangkat sekaligus memasangkan senar pada busur ini. Terus bagaimana kisah busur ini patah yang membuat para Surama murka? Berikut kisah lengkapnya. Para Surama murka karena busur Mahadewa dibengkokkan dan ternodai oleh Dewa Rama saat sayembara Sinta. Dewa Rama pasrahkan kepalanya untuk dipenggal. Nah, kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Kerajaan Mantili di tepi sungai Yamuna adalah kerajaan kecil yang indah dan berdaulat. Raja Janak, raja kerajaan Mantili, memerintah kerajaan ini dengan adil dan bijaksana. Ketenangan, keamanan dan kedamaian menjadi ciri-ciri kerajaan Mantili. Raja Janak memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sinta. Sebenarnya Dewi Sinta bukanlah putri kandung sang raja. Di masa lalu, seorang bayi jelita dihanyutkan. Prabu Janak menemukan bayi jelita yang terhanyut di sungai Yamuna itu. Beliau menganggapnya sebagai anugerah dewa. Kini putri dari Raja Janak sudah beranjak dewasa. Sudah saatnya ia memiliki pasangan hidup yang sepadan. Raja Janak bingung. Kecantikan Dewi Sinta sudah terkenal seantero negeri, hingga banyaknya raja-raja melamar sang dewi. Akhirnya Raja Janak memutuskan menggelar sayembara untuk mencarikan jodoh yang tepat bagi putrinya. Dewi Sinta berpesan bahwa dalam sayembara itu dia tidak mau ditukar dengan harta atau sayembara adu kesaktian. Karena Dewi Sinta butuh suami yang bijaksana, adil dan mengasihi sesama. Untuk itulah Raja Janak menggunakan busur pemberian Mahadewa sebagai alat sayembara. Mengingat tak ada seorang pun yang dapat mengangkat busur ini. Akan tetapi putrinya Sinta semasa kecil pernah mengangkat busur ini. Itu sebabnya diyakini Raja Janak hanya pasangan Sintalah yang akan mampu mengangkat dan sekaligus membengkokkan busur sakti ini. Di adegan lain, banyak hadir peserta sayembara. Yang anehnya, tidak hanya raja-raja di dunia, melainkan
para iblis dan raksasa pun ikut andil dalam sayembara ini dengan melakukan penyamaran. Saat semua berkumpul, datanglah Dewa Rama dan Laksmana yang didampingi Resi Wiswamitra. Resi Wiswamitra adalah resi yang pernah datang menghadap Raja Dasarata di kerajaan Ayodhya yang memohon bantuan agar anak Dasarata yaitu Dewa Rama membantunya untuk mengusir para raksasa yang mengganggu ketenangan para resi di hutan saat pelaksanaan yadnya. Raja Janak menyambut kedatangan Resi Wiswamitra dan kedua pangeran serta mempersilakan untuk duduk. Saat sayembara dimulai, banyak raja yang mencoba mengangkat busur itu, tapi tak seorang pun yang mampu melakukannya. Rama dan Laksmana sabar menunggu sampai orang yang terakhir melakukannya. Tetapi orang itu pun juga gagal. Sontak semua terkejut bahwa orang terakhir adalah iblis. Saat itulah Raja Janak mengungkapkan penyesalannya kepada semua yang hadir, bahwa tak ada kesatria pemberani di dunia ini. Seketika Laksmana bangkit dan memarahi Raja Janak yang ngomong ngaur sambil berkata, "Kalau kakak Rama izinkan, jangankan busur usang ini, dunia pun saya bisa angkat." Saat melanjutkan pembicaraannya, Rama menstop dan akhirnya Laksmana meminta maaf dan duduk kembali. Akhirnya Resi Wiswamitra mempersilakan Rama untuk maju mengangkat busur. Melalui restunya, dengan mudah busur itu terangkat. Dan saat dipasangkan tali busurnya, busur itu bengkok terpatah menjadi dua. Langit pun saat itu bergelegar sebagai penanda Ramalah telah memenangkan sayembara ini. Akhirnya Sinta mengalungkan bunga sebagai tanda bahwa Rama telah memenangkan dirinya dan siap menjadi istrinya. Di saat bersamaan, Parasurama si pemuja setia Dewa Siwa terkejut dengan suara langit bergelegar yang menandakan ada hal buruk terjadi pada busur Mahadewa. Lalu segera pergi menemui Raja Janak dan menanyakan siapa yang telah lancang berani merusak busur ini. Parasurama siap membunuh, bahkan kalau tidak ada yang mengaku, Parasurama siap membunuh semua kesatria yang hadir. Laksmana yang memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa mainan kita sejak kecil adalah busur dan sudah biasa mematahkan busur. Sontak membuat Parasurama semakin murka. Akhirnya Rama memohon kepada Parasurama agar memaafkan Laksmana karena kami adalah pengikut Parasurama. Dan Rama menyerahkan dirinya, mengakui bahwa ialah pelakunya. Lalu Parasurama mengangkat kapaknya siap untuk memenggal Rama karena telah lancang mengotori busur yang ia jaga selama ini. Rama pasrah dan menyerahkan kepalanya siap dipenggal jika ia salah. Lalu berusaha menenangkan Parasurama dengan kata-kata bijaknya bahwa Rama tak ada apa-apanya dibanding Parasurama, dan mengakui bahwa Rama adalah pengikut Parasurama dan memujinya. Sontak amarah Parasurama padam dan menyadari bahwa hanya Rama yang selama ini mampu membuat amarahnya padam. Parasurama lalu menanyakan siapa Rama sebenarnya dan mengujinya dengan memberikan busur dan anak panah pemberian Dewa Wisnu. Di sana Parasurama tertegun melihat Rama mampu membidikkan panahnya. Dan Parasurama ingin melihat wujud asli dari Rama.
Saat melihat sosok Wisnu, Parasurama mohon maaf ke Dewa Rama dan mengucap selamat kepada Raja Jana karena memperoleh menantu yang terbaik yang kelak akan menyelamatkan dunia dari kehancuran.